Bab 93. Akhir dari semuanya. Beberapa waktu berlalu. Pagi hari Vera kembali melakukan rutinitasnya sebagai seorang istri, memasak, menyiapkan keperluan sang suami, juga mengurus kedua anaknya untuk ke sekolah. Davien sudah berangkat ke kantor bersama Vero yang selalu menjemput dirinya, sedangkan Vera pagi ini berencana mengantar ketiga anaknya ke sekolah. Ia tiga, karena Aidan juga selalu berangkat bersama sepupunya. Di dalam mobil, Vera hanya mendengar celotehan anak-anaknya. Kadang dia dibuat tertawa oleh anak yang berumur 7 tahun itu. "Ma, minggu ini adek mau pulang ke rumah Oma, ya?" Pinta Shakira pats Vera. "Iya, nak. Dan kakak pulang ke rumah nenek kan?" Jawab Vera, juga bertanya kepada Syakir yang tampak diam saja. Seperti biasa," jawab anak lelaki itu seadanya. Kedua anaknya memang selalu menginap di rumah nenek dan juga oma mereka secara bergantian. "Aku juga akan tidur di rumah nenek minggu ini," timpal Aidan tidak mau kalah. "Iya, nanti sekalian kalian diantar oleh supir," tukat Vera yang mendapat anggukan dari Shakira dan juga Aidan. "Ma, kenapa sih kakak pelit sekali mengeluarkan suaranya?" tanya Shakira dengan begitu polos. Vera yang mendengar itu pun beralih menatap anaknya perempuannya. Dia sempat berpikir sebelum akhirnya memberi jawaban. "Karena sifat kakak sudah seperti itu, Dek. Jadi dia akan susah untuk mengubahnya," jawab Vera, sedangkan yang dibicarakan hanya diam, sama sekali tidak ingin menimpali ucapan adik dan mamanya. "Kenapa begitu, Ma? Adek kok tidak pelit bicara? Malahan adek selalu ingin berbicara," imbuh Shakira lagi. "Karena adek ngikutin karakter mama, sedangkan Kak Syakir sama persis seperti sifat papa, cuek dan dingin," tukas Vera lagi menjelaskan. "Aidan ngikutin siapa, Tante?" Celetuk Aidan menimpali ucapan Vera. "Aidan kalau Tante lihat mirip sama Bunda, karena ayah Aidan juga sama seperti Om Davien, sama-sama dingin dan cuek, pelit bicara," imbuh Vera. Shakira sama Aidan hanya mengangguk paham. Pembicaraan mereka terputus saat mobil yang membawa mereka berhenti tepat di depan gerbang sekolah dasar nomor 1 di kota tersebut. Ketiganya menyalami Vera, kemungkinan melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Namun, baru juga ketiganya ingin melangkah, suara cempreng seorang anak perempuan menghentikan langkah mereka. "Kak Syakir, Kak Syakira, Aidan," panggil anak perempuan yang berumur hampir sama dengan Syakira. Syakir langsung memutar mata malas ketika melihat anak itu berlari ke arah mereka yang diikuti oleh seorang wanita yang sudah dipastikan mama dari anak tersebut. Vera juga ikut berbalik, melihat anak yang memanggil putra-putrinya. Sudut bibirnya terangkat ke atas saat melihat anak kecil yang berlari tidak jauh dari dirinya. Tapi, seketika senyuman di bibir Vera mengendur, saat melihat wanita yang menyusul anak itu ternyata orang yang dia kenali, wanita yang sempat jadi duri dalam hubungan dengan Rico. "Kalian pasti tahu, dia adalah Lisa." Wanita itu juga tampak terkejut saat melihat Vera, meski sudah sangat lama, namun tetap membuat dirinya malu dan canggung bila bertemu dengan Vera. "Lisa," panggil Vera. Dia berusaha mencairkan suasana agar tidak terlalu canggung. Vera," panggil Lisa. "Apa kabar? Kamu juga mengantar anak ke sekolah?" tanya Vera dengan begitu ramah. Semua sudah terjadi, untuk apa juga menyimpan dendam, toh Vera juga sudah bahagia hidup bersama Davien, tidak ada alasannya dia membenci Lisa. "Kabar baik, Vera. Iya, ini anakku, namanya Anesia, Tante." Bukan Lisa yang menjawab, melainkan anaknya sendiri. Vera terkekeh dibuatnya, dia pun ikut mensejajarkan dirinya dengan anak yang hampir 7 tahun itu. "Halo, Anesia. Nama kamu bagus.
Perkenalkan nama Tante, Vera. Mamanya Kak Syakir dan Syakira. Ujar Vera, tangannya terangkat menyentuh pipi anak cantik itu. Oh tante, mamanya mereka. Nama tante juga cantik, seperti orangnya. Celetuk Aneisha yang mengundang gelak tawa Vera dan Lisa. Ya sudah, kalian masuk. Nanti terlambat. Ucap Vera. Mereka semua mematuhi ucapan Vera. Aneisha langsung bergabung dengan Syakira, Syakir dan Aidan. Lisa dan Vera juga ingin kembali ke dalam mobil mereka masing-masing, namun suara seseorang kembali menghentikan langkah Vera. Sayang, sudah belum? Kenapa sangat lama? Ucap seorang lelaki yang baru keluar dari dalam mobilnya. Vera tersentak, begitupun dengan lelaki tersebut yang ternyata adalah Riko. Dia sama sekali tidak tahu jika yang berbicara dengan sang istri adalah mantan kekasihnya dulu, Vera. Karena mobilnya agak jauh dari gerbang sekolah. Lisa memang sudah bekerja sebagai sekretaris Riko lagi. Dari cara Riko memanggil Lisa, dia sudah membuka hati sepenuhnya untuk ibu dari anak perempuannya itu. Vera. Pekik Riko, sedikit terkejut. Iya, kok. Jawab Vera. Mereka sama-sama merasa canggung, karena hampir 6 tahun mereka tidak bertemu. Anak kamu juga sekolah di sini? Tanya Riko pada mantannya dulu. Iya, kok. Hanya itu yang Vera jawab, tidak tahu harus berkata apa. Dia juga menghargai Lisa yang berada di sana. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Lisa, kok. Pamit Vera. Iya, Ra. Hati-hati. Jawab Lisa. Riko hanya mengangguk. Mereka berpisah di sana. Vera masuk ke dalam mobilnya, dan Riko pun langsung menarik pinggang Lisa untuk masuk ke dalam mobil mereka. Di perjalanan pulang, Vera hanya termenung menatap keluar jendela mobil. Tidak menyangka jika hari ini akan bertemu dengan lelaki yang dulu sempat hinggap di hatinya. Dia senang, karena Riko bisa melanjutkan hidupnya dengan baik dan bahagia. Begitupun dengan Riko, sepanjang jalan dia hanya diam, dan fokus menyetir. Pikirannya kembali teringat akan Vera. Sekian lama tidak bertemu, setelah susah payah melupakan Vera, sekarang dia malah bertemu lagi dengan kekasih yang dulu sangat dia cintai. Kamu tidak berubah, Ra. Masih sama seperti dulu. Batin Riko, jika dulu dia sakit saat melihat Vera, sekarang dia merasa biasa saja, tidak ada kerinduan atau perasaan sakit yang hinggap di relung hatinya lagi. Dengan ini Riko yakin, jika sekarang dia sudah benar-benar mencintai Lisa, dan juga sudah melupakan Vera, dia juga tidak ingin merusak kebahagiaannya saat ini hanya karena masa lalunya dulu. Sedangkan Lisa juga diam, dia tahu bagaimana perasaan Riko, maka dari itu Lisa ingin memahami, dia ingin memberikan waktu untuk sang suami. Sekilas Riko melihat sang istri di sebelahnya, dia terlihat murung dan juga diam, tangannya terulur, lalu menggenggam erat tangan istrinya itu. Lisa sontak menatap pada Riko, dia melihat sang suami tersenyum ke arahnya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Aku baik-baik saja. Ujar Riko, lalu dia pun mengsatu tangan Lisa, hingga membuat istrinya tersenyum dan mengangguk. Pulang mengantar anak-anaknya ke sekolah, Vera membereskan kamar si kembar. Syakir dan Syakira memang masih tidur satu kamar, karena Syakira tidak mau tidur jika bukan dengan kakak lelakinya itu. Hanya tempat tidur saja yang sudah diganti oleh Davien. Selesai membereskan kamar si kembar, dia langsung melangkah ke dapur untuk memasak. Ibu dua anak ini sepertinya tidak kenal rasa lelah. 1 jam dia berkutat di dapur, Vera melirik jam di dinding sudah pukul 11 siang. Langsung saja istri dari Davien membersihkan dirinya terlebih dahulu. Selesai semuanya, Vera keluar dari dalam kamar, menuruni tangga satu persatu. Bi, kalau anak-anak pulang langsung suruh makan, ya.
Ujar Vera kepada Biaini sambil menyerahkan rantang yang akan dibawa Vera ke kantor. Iya, nak. Hati-hati ya. Ucap Biaini lagi. Iya, Bi. Vera langsung melenggang pergi, keluar dari rumah lalu masuk ke dalam mobil. Sampai di kantor, seperti biasa Vera disapa oleh semua karyawan yang dia lewati menuju ruangan sang suami. Sekarang disinilah, Vera sedang menyuapi bayi besar yang selalu manja pada dirinya. Sedangkan di ruangan yang lain, Intan juga sedang menyuapi Vero, kedua lelaki yang dulunya dingin bagaikan gunung es, kini menghangat dan mencair karena wanita yang kini menghiasi hari-harinya. Masakan kamu sangat enak, sayang. Jika aku berhenti bekerja di sini, kita bisa membuka restoran. Goda Vero. Sambil tertawa Intan menjawab, boleh, aku yang jadi juru masaknya, Hani jadi pelayannya, ya. Timpal Intan, langsung membuat Vero cemberut. Masak aku jadi pelayan si Hyang. Yang benar saja, masak sekretaris terkenal jadi pelayan istrinya sendiri. Jawab Vero dengan ketus, wajahnya langsung cemberut. Dan itu langsung membuat Intan tertawa lepas. Hahaha, katanya kan mau berhenti jadi sekretaris dan mau membuka restoran. Ujar Intan, Vero kalah telak. Tujuannya dia yang ingin menggoda sang istri, malah dia yang digodain sama Intan. Kalau aku yang jadi pelayan, jangan marah ya jika cewek-cewek godain aku. Aw. Vero langsung memekik kesakitan, karena Intan langsung mencubit pinggangnya. Sakit, Hani. Tukas Vero protes. Habisnya, belum apa-apa kamu sudah mengharap cewek-cewek deketin kamu. Tukas Intan, sekarang dia yang berubah cemberut. Ululu istriku cemburu. Celetuk Vera semakin menggoda Intan. Jangan khawatir, sayang. Cinta dan sayangku hanya untukmu. Gombal Vero. Intan bergidik geli mendengar gombalan Vero, karena suaminya dinginnya sangat jarang membual kata-kata romantis. Sudah kamu tidak cocok jadi penggombal. Intan membereskan kotak makan Vero dan juga dirinya. Aku mau pulang dulu, mungkin Aidan juga sudah pulang. Ujar Intan, dia bangun dan menyalami tangan sang suami. Namun, bukannya dapat keluar. Intan malah ditarik jatuh di pangkuan Vero. Aku mau pulang Hani, takutnya Aidan sudah ucapan Intan langsung terpotong tatkala sang suami mengsatu bibir ranumnya. Cukup lama keduanya menikmati C1 panas mereka, hingga akhirnya Vero melepaskan karena Intan sudah memukul-mukul dada Vero. Keduanya tampak ngos-ngosan, Vero tersenyum, lalu tangannya terangkat mengusap sudut bibir sang istri dengan ibu jarinya. Aku pulang dulu, ya. Ucap Intan, dia pun mengambil tas yang berada di sebelahnya. Iya sayang, hati-hati. Jawab Vero. Iya, assalamualaikum. Ucap Intan lembut sambil menyalami tangan Vero yang tadi sempat gagal. Waalaikumsalam. Jawab Vero, dia tersenyum saat melihat sang istri melangkah keluar dari dalam ruangannya. Intan membuka pintu ruangan kerja sang suami, bertepatan dengan Vera yang juga baru keluar dari dalam ruangan Davin. Ra. Panggil Intan. Vera mendongak, sudut bibirnya langsung terangkat ke atas melihat Intan yang memanggilnya dirinya. Tan. Kirain kamu hari ini juga tidak datang, maknanya aku nggak nungguin kamu. Ujar Vera sambil melangkah mendekati Intan. Aku lupa bilang sama kamu, Ra. Imbu Intan. Keduanya pun langsung saja melangkah, masuk ke dalam lift agar bisa turun ke lantai 1, untuk tujuan pulang. Sampai di rumah, Vera terlebih dulu masuk ke dalam kamar si kembar, dia melihat kedua anaknya tidur begitu pulas. Senyuman melengkung di bibirnya, tangannya pun mengelus puncak kepala Syakir dan Syakira. Kedua anaknya ini memang raja tidur,
semenjak mereka masih bayi. Setelah mengsatu kepala anak-anaknya, Vera keluar. Kakinya melangkah masuk ke dalam kamarnya sendiri yang berada tidak terlalu jauh dari kamar si kembar. Ceklek. Vera membuka daun pintu kayu kamarnya, dan menutupnya kembali. Saat dia membalikkan badannya, Vera mengerutkan keningnya melihat ada beberapa paper bag di atas tempat tidurnya. Perlahan Vera mendekat, lalu melihat paper bag tersebut. Karena penasaran, Vera pun melihat satu persatu isi dari dalamnya. Yang pertama dia buka adalah paper bag yang berisi sebuah gaun. Dengan tidak sabaran, ibu dua anak ini membukanya. Terpampanglah gaun panjang berwarna merah. Tidak terlalu seksi, karena tentu saja yang membelinya tidak ingin tubuh Vera menjadi pencuci mata untuk lelaki di luar sana. Vera masih penasaran, dia pun membuka paper bag yang lainnya, ternyata isinya sepatu dengan hak tidak terlalu tinggi, lalu dia membuka yang lainnya. Dan isinya tas branded limited edition. Vera masih bingung melihat barang-barang di hadapannya. Vera mencari sesuatu yang mungkin bisa membuatnya mengerti dan tahu orang yang mengirim barang tersebut. Sedangkan di sebuah ruangan, senyuman selalu menghiasi bibirnya. Dia terus menatap sang istri yang sedang kebingungan lewat CCTV kamar mereka yang terhubung pada laptop Davien langsung. Yap, barang-barang yang dikirimkan ke rumah untuk sang istri memang dari Davien. Bagaimana bisa dia mengirimnya, kan dia di kantor. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Sultan, jadi kalian tidak perlu bingung. Aku tidak sabar melihatmu memakai gaun itu, sayang. Gumam Davien sendiri, sambil matanya terus memperhatikan sang istri. Kembali ke kamar, Vera terus mencari, hingga dia menemukan secarik kertas yang berada dalam paper bag kecil yang berisikan kalung berlian di dalamnya. Vera mengambil kertas tersebut, lalu membacanya. Untuk istriku tercinta, bersiaplah. Pakailah gaun dan juga barang yang sudah aku kirimkan. Nanti malam aku akan menjemputmu, kita akan makan malam bersama di luar. Malam hari, Vera sudah siap dengan gaun yang diberikan sang suami sudah melekat di tubuhnya. Meski sudah berumur 29 tahun, namun wanita dua anak ini tetap masih memiliki badan yang indah. Vera saat ini berdiri di depan cermin, dia melihat pantulan dirinya pada cermin yang terpasang pada meja rias bernuansa putih. Dia sudah siap dengan kalung berlian pemberian Davien sudah bertengger di lehernya yang jenjang, dan juga anting yang ikut senada dengan kalung yang dia kenakan. Rambutnya disanggul begitu rapi, high heels juga sudah terpakai di kakinya yang putih juga mulus. Tidak lupa, satu tas kecil menjadi berada dalam genggamannya. Senyuman terukir indah di bibir merahnya, kenangan bersama sang suami melintas indah dalam pikirannya. Davien sosok yang sangat romantis, sangat sering memberikan kejutan, dan diner dadakan seperti sekarang ini, tapi kali ini Vera bukan dadakan. Melainkan karena malam ini adalah malam wedding anniversary mereka yang ke-8 tahun. Vera baru ingat, saat membaca pesan dari secarik kertas yang diselipkan dalam paper bag, yang dikirimkan suami bucinnya itu. Saat asik mengamati dirinya di depan cermin, suara dering ponsel menghentikan aktivitasnya. Tanpa sabar ibu dua anak ini langsung menyambar benda pipih yang memang berada di hadapannya. Seulas senyuman kembali terbit dari bibir Vera ketika melihat nama si penelpon yang tertera di layar ponselnya yang menyala. My husband, itulah nama yang saat ini menghubungi dirinya. Tanpa ragu, Vera langsung menjawab panggilan telepon dari sang suami. Halo, Mas. Ucap Vera, dia sudah hafal dengan situasi seperti ini, karena setiap tahunnya mereka selalu membuat momen seperti sekarang ini. Mengukir kisah, seolah keduanya masih remaja yang baru dimabuk cinta. Iya, sayang. Aku sudah di depan rumahmu. Tukas Davien dari balik sambungan telepon. Baiklah.
Aku akan turun. Timpal Vera malu-malu. Panggilan telepon pun terputus. Vera kan bergegas keluar dari dalam kamar. Dia melihat si kembar sudah berdiri tepat di hadapannya. Keduanya pun tersenyum sambil membuat ibu jari dan juga telunjuk berbentuk huruf O. Vera paham, jika yang dimaksud anak-anaknya itu oke, sangat cantik. Syakir dan Syakira memang sudah paham, karena memang setiap tahunnya, papa mereka selalu memberi kejutan untuk sang mama dan mengajaknya dinner berdua di hari anniversary pernikahan mereka. Vera hanya tersenyum malu. Kemudian putra dan putrinya pun memegang tangan sang mama dan menuntun Vera menuruni tangga satu persatu hingga mereka sampai di ambang pintu. Ketiganya sudah melihat sosok lelaki gagah dan memiliki postur tubuh yang masih tegap di umurnya yang sudah memasuki 36 tahun. Kedua sudut bibir Davien langsung terangkat ke atas saat melihat bidadarinya berjalan mendekati dirinya. "You are so beautiful, honey. Really very charming." Puji Davien langsung menarik pinggang sang istri masuk ke dalam pelukannya. Dengan malu-malu Vera memukul lengan sang suami, persis seperti anak ABG yang baru dimabuk cinta. Kedua anaknya hanya bisa tersenyum. Davien beralih melihat keduanya. "Papa bawa mama kalian sebentar ya, sayang," ucap Davien kepada si kembar. "Oke, Pa. Jaga mama dan buatlah malaikat tak bersayap kami ini bahagia," jawab Syakir yang mendapat anggukan dari adiknya, Syakira. "Sure, boys." Imbuh Davien menyetujui. "Kalian berdua diantar ke rumah nenek dan oma ya, sayang," ujar Vera kepada keduanya. "Baik, Ma." Timpal mereka berdua lagi. Vera berjongkok untuk mengsatuung keduanya, kemudian dia pun masuk ke dalam mobil yang sudah dipersilahkan oleh sang suami. Setelah itu, Davien langsung menancap gas, meninggalkan kedua anaknya yang tersenyum melihat kedua orang tuanya selalu rukun dan bahagia. 30 menit, Davien memarkirkan mobilnya di depan sebuah restoran. Memang, setiap ulang tahun pernikahan mereka, Davien selalu membawa Vera ke taman, karena memang dirinya sangat suka dengan taman bunga. Tapi kali ini, Davien membawa Vera ke tempat yang berbeda dari biasanya. Sebuah restoran berlantai 3, Davien menyewa tempat itu hanya untuk mereka berdua saja, karena Davien tidak ingin orang lain mengganggu acara mereka saat ini. Davien perlahan menuntun Vera untuk bisa sampai ke ruangan tujuannya. Vera melewati lantai pertama terasa sepi, dia tidak bisa melihat, karena sang suami menutupi matanya menggunakan kain. Lift terbuka, Vera kembali merasa Davien menuntun dirinya untuk berjalan. "Sayang, kita mau kemana sebenarnya?" tanya Vera. Kakinya terus saja terayun, melangkah dan kini kembali masuk dalam lift. Davien tidak menjawab pertanyaan sang istri, dia hanya tersenyum, lalu mengsatuung tangan lembut sang istri. Pintu lift kembali terbuka, dan mereka kembali melangkah. Vera masih merasa begitu sepi, langkahnya terhenti tatkala Davien tidak lagi menuntunnya untuk berjalan. Dirasanya Davien sedang membuka kain yang menempel di kedua matanya. Perlahan Vera membuka dua manik indah yang berbulu lentik itu. Remang-remang Vera melihat tempat di hadapannya hingga penglihatan begitu jelas, memperlihatkan betapa indahnya ruangan yang disulap begitu menakjubkan. Keduanya saat ini berada di lantai 3, Davien mengadakan makan malamnya di balkon restoran tersebut, tempat yang begitu transparan hingga dapat memperlihatkan keindahan kota dari atas, tempat mereka berada. Satu meja bulat dengan diapit dua kursi, makanan terlezat sudah tersaji di atasnya, lampu kelap-kelip sengaja digantung di sekeliling mereka. Dari arah sudut tempat itu, Vera dapat melihat lampu yang membentuk beberapa huruf. "Happy Anniversary." Vera membekap mulutnya karena rasa takjub atas apa yang telah diberikan oleh suaminya tercinta.
Sayang, ini semua kamu yang siapkan. Tanya Vera dengan rasa takjub dan kagum terhadap apa yang dipersembahkan oleh sang suami. Apa kamu suka? Tanya Davien, dia kembali merangkul pinggang sang istri, dan mendudukkan Vera pada salah satu kursi yang ada di meja bulat tersebut. Setelah itu, ayah dua anak ini langsung berjongkok tepat di hadapan Vera. Meraih tangan lembut sang istri lalu menggenggamnya. Happy anniversary my beloved wife. Ucap Davien lalu mengsatu punggung tangan Vera. Happy anniversary, suami hebatku. Balas Vera. Davien langsung bangkit dan melebar bibir ranum Vera. Keduanya menikmati C1 uman di depan pancaran lampu yang terus berkelap-kelip menjadi saksi keromantisan mereka yang tidak pernah luntur. Davien menyelesaikan C1 uman mereka. Keduanya pun langsung menyantap makan malam romantis yang suami tercintanya siapkan, ditemani angin sepoi-sepoi menambah kesan keromantisan mereka. Tak lupa juga alunan musik yang akan menghanyut dan menenggelamkan mereka dalam perasaan bahagia yang mereka rasakan, hingga keduanya berdansa mengikuti suara indah dari biola yang dimainkan oleh dua orang yang sengaja disewa oleh Davien. Keduanya menyudahi dansa yang sangat romantis saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Davien langsung mengajak pulang istri tercinta. Tapi jangan salah, Davien tidak membawa Vera pulang ke rumah. Akan tetapi suami tampannya itu telah menyewa hotel untuk mereka bermalam, menghabiskan kebersamaan mereka tanpa ada orang yang mengganggu. Sayang, aku ingin membuat adik untuk Shakira. Bisik Davien dengan suara yang sudah serak, menahan sesuatu. Keduanya saat ini sudah dalam keadaan tidak menggunakan baju di atas tempat tidur. Lakukan, sayang. Tapi jika belum diberikan jangan bersedih. Jawab Vera, tangannya terulur mengelus rahang keras sang suami. Davien hanya tersenyum, dia langsung menggempur sang istri yang sudah sangat siap dia gagahi. Jam menunjukkan pukul 9 pagi, Vera keluar dari dalam kamar mandi sambil tangannya terangkat untuk mengeringkan rambutnya. Matanya tertuju kepada seorang anak manusia yang masih tengkurap di atas tempat tidur di dalam balutan selimut tebal berwarna putih. Senyuman mengembang di kedua sisi bibir Vera, mengingat bagaimana mereka semalam bertempur tanpa henti. Vera melangkah mendekati tempat tidur. Kemudian dia mengulur rambut panjangnya, lalu meneteskan air rambut ke wajah sang suami yang masih terpejam. Mata Davien langsung mengerjap, tatkala merasakan sesuatu yang dingin terjatuh di atas pipi dan juga matanya. Tanpa membuka mata, Davien langsung menyambar tangan sang istri, lalu menarik Vera hingga terjatuh di atas dadanya yang masih polos. Kenapa kamu menggangguku? Apa semalam kurang? Tanya Davien dengan senyum jail di bibirnya. Vera refleks memukul lengan Davien, dasar mesum, ini sudah jam 9 pagi, ayo bangun dan kita pulang. Sarkas Vera, menyangkal ucapan sang suami. Tapi Davien malah mengeratkan pelukannya di tubuh sang istri, mesum dengan istri sendiri memang diharuskan, sayang. Bisik Davien dengan suara serak khas bangun tidur. Sudah, jangan macam-macam lagi, kita pulang sekarang. Protes Vera yang mencoba bangkit dari tempat favoritnya. Apa gitu cara kamu berbicara dengan suami? Tanya Davien dengan nada ketus. Vera memutar dua bola matanya jengah, lalu dia pun menjawab, suamiku yang tampan, yang baik, kita pulang sekarang, kasihan anak-anak. Rayu Vera, kemudian dia pun langsung mengsatu seluruh wajah sang suami. Kap, kap, kap. Ya sudah, aku mandi dulu, ya. Ucap Davien. Vera tersenyum, kemudian dia pun bangkit dari atas tubuh Davien membiarkan suami manjanya masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Saat ini, keduanya sudah berada di dalam mobil. Setelah Davien selesai mandi, mereka langsung bersiap-siap untuk segera pulang.
Itu pikiran Vera. Karena Davien tidak bermaksud membawa pulang sang istri, melainkan membawa Vera ke suatu tempat. Kita mau kemana, Mas? Ini bukan jalan pulang ke rumah kita. Tanya Vera yang merasa heran. Diamlah, sayang. Aku akan menunjukkan sesuatu untukmu. Timpal Davien, meski fokus pada jalan, namun tangannya tak pernah kendur menggenggam tangan sang istri. Vera tidak tahu arah tujuan sang suami membawa dirinya, dia hanya diam dan pasrah. Saat dia sedang asik mengamati jalanan, tiba-tiba Davien menghentikan mobilnya. Kenapa berhenti? Tanya Vera, karena dia melihat sekeliling tidak ada bangunan atau restoran yang akan mereka singgah. Davien tidak menjawab, dia langsung mengambil kain sutra yang berbeda dari dalam saku celananya. Tanpa bicara pun, Davien langsung menutup mata Vera. Loh, kenapa mataku ditutup, Mas? Tanya Vera protes. Dia sama sekali tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh sang suami. Kamu akan tahu sebentar lagi. Jawab Davien singkat, telunjuknya dengan genit mencolek hidup mungil Vera. Katakan, kita mau kemana? Tanya Vera yang tidak bisa diam, dia merasa jika Davien kembali melajukan mobilnya, lalu setelah itu mereka kembali berhenti. Davien membuka pintu mobil, kemudian mengitarinya lalu membukakan pintu untuk Vera. Langsung saja tangannya dengan sigap memegang kedua lengan sang istri, menuntun Vera yang terus mengikuti langkahnya meski merasa bingung. Sayang, kita kemana sebenarnya? Tanya Vera yang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Yap, sampai. Tukas Davien, mereka langsung berdiri di depan bangunan bertingkat. Perlahan Davien membuka penutup mata Vera, hingga sang istri mampu melihat sebuah bangunan yang bertuliskan Verania Wilmar tepat di hadapannya. Vera masih merasa bingung, dia belum sepenuhnya mengerti, terlebih dia sok melihat orang di sekelilingnya begitu banyak, kedua orang tuanya, mertua, anak-anak dan juga seluruh sahabat dan kerabat Vera juga berada di sana. Bukan hanya itu, Vera melihat beberapa orang memegang kamera menghadap ke arahnya, yang sudah diyakini itu adalah reporter yang akan mengakses berita-berita supaya bisa ditonton di TV. Dia juga melihat beberapa orang yang tidak dia kenali yang mungkin rekan bisnis Davien yang sengaja suaminya undang. Tapi untuk apa semua itu, Vera masih tercengang. Hingga bisikan sang suami menumpahkan air matanya. Wujudkanlah cita-citamu, sayang. Mendengar itu, Vera hanya terbata-bata. Maksudnya apa, Mas? Tanya Vera dengan suara gemetaran. Davien menarik nafas dalam-dalam, kemudian diraihnya kedua tangan Vera, dengar, sayang. Bukankah kamu pernah meminta padaku untuk mewujudkan cita-citamu sebagai desainer dan ingin memiliki butik sendiri? Jadi, inilah tempatnya. Wujudkanlah cita-citamu. Dan maaf, kemarin aku sempat mengecewakanmu. Aku hanya ingin memberikan hadiah ini tepat di hari ulang tahun pernikahan kita. Ucap Davien panjang lebar, kemudian dia pun langsung mengsatu tangan sang istri. Sedangkan Vera tidak mampu lagi berkata-kata, rasanya suaranya tercekat di tenggorokan. Bagaimana suaminya ini selalu bisa membuatnya selalu merasa wanita paling beruntung di dunia ini. Sekilas perkataan Davien tentang takut waktu Vera akan terbagi terlintas di pikirannya. Tapi, bukannya kemarin Mas bilang, kalau Mas takut waktuku sedikit untuk mengurusmu dan juga anak-anak. Jika kamu keberatan, aku juga tidak apa-apa jika menguburkan cita-citaku. Bukankah mematuhimu adalah kewajiban seorang istri? Tukas Vera, dia tidak ingin jadi wanita egois, karena dia memang sudah berusaha ikhlas saat Davien mengatakan tidak setuju. Aku percaya sama kamu, sayang. Tangan ini. Ucap Davien menggantung ucapannya seraya juga menggantung tangan Vera di udara.
Aku percaya, tangan ini mampu melakukan segalanya. Ujar Davien. Air mata Vera seketika tumpah, langsung saja dia berhamburan masuk ke dalam pelukan sang suami. Terima kasih, Mas. Kamu memang lelaki, suami, sekaligus ayah yang sangat baik. Aku sangat bersyukur karena telah dititipkan untuk berada di sampingmu. Ungkap Vera dengan isakan tangisnya. Davien mengelus punggung Vera dengan begitu lembut, kemudian mendaratkan C1 uman di atas kepala Vera. Seketika, tempat itu langsung heboh dengan suara tepukan tangan dari orang yang sengaja Davien undang. Syakir dan Syakira langsung berlari memtigaluk kedua orang tuanya. Mama, Papa, teriak Syakira. Davien dan Vera langsung membuka tangan mereka membiarkan kedua anaknya masuk dalam dekapan keduanya. Sayang, ada seseorang lagi yang ingin bertemu denganmu. Ucap Davien lagi, Vera langsung mendongak melihat kepada Davien. Siapa? Tanya Vera penasaran. Davien langsung mengarahkan telunjuknya kepada seseorang yang sedang tersenyum ke arah mereka. Mata Vera kembali berbinar, meski air mata juga tidak berhenti keluar. Pak Tony. Ucap Vera kembali merasa sangat bahagia. Ya, mantan supir Vera telah pulang dari pengobatan kakinya, dan kini dia sudah berdiri tegak lagi dengan kedua kakinya. Vera perlahan mendekat, langsung saja dia menyentuh tangan dan juga wajah Pak Tony, berharap ini semua memang bukan mimpi. Pak Tony. Ulang Vera, dia benar-benar tidak tahu lagi harus berkata apa. Nak, Vera. Ucap Pak Tony, lelaki paruh baya ini pun juga sangat bahagia melihat majikan dan juga anak-anaknya selamat. Alhamdulillah, Bapak sudah sehat. Maafkan Vera, Pak. Gara-gara Vera Bapak jadi koma, dan maafkan juga, Vera tidak mendengar ucapan Pak Tony waktu itu. Pinta Vera, dia menjatuhkan kepalanya pada tangan lelaki yang sangat berjasa di hidupnya. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kalian semua selamat. Jawab Pak Tony menimpali ucapan Vera, dia memang sama sekali tidak merasa dendam atau marah kepada majikan yang sudah dianggap anak olehnya itu, karena dia tahu, kalau itu musibah dan bisa terjadi kepada siapa dan kapan saja. Suasana haru, kini berubah menjadi rasa bahagia yang tak terlukiskan bagi wanita dua anak ini, saat acara pemotongan pita dilakukan, menandakan bahwa butik itu resmi dibuka. Suara tepukan tangan lagi-lagi terdengar di lokasi tempat dekat jalan tersebut. Semua orang yang datang ke sana tak lupa memberikan selamat untuk Davien. Tak tinggal juga Aldi, Tania, Ricky, dan Rani. Masing-masing dari mereka membawakan buah hati mereka yang masih berumur 5 tahun. Selamat ya, Ra. Akhirnya apa yang kamu cita-citakan tercapai. Ucap Tania sambil memtigaluk sahabatnya itu. Terima kasih ya, Nia. Jawab Vera, bergantian dengan Aldi, Rani juga Ricky. Selamat ya, Nak. Doa mama yang terbaik pokoknya. Ucap Rina yang kini juga ikut merangkul Vera. Dan ingat, kamu tidak boleh melupakan kewajibanmu sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Jika itu terjadi, maka mama yang akan menutup butikmu ini. Lanjut Rina menegaskan. Iya, Ma. Vera paham. Terima kasih ya mamaku sayang. Ujar Vera, dia pun kembali memtigaluk sang mama. Kini gantian Ten. Diwan yang mengucapkan selamat kepada anak bungsunya itu. Selamat ya, Nak. Dedi sangat senang melihatnya. Suamimu selalu bisa memberikanmu kebahagiaan. Tukas Ten. Diwan, setelah melepaskan pelukannya dengan Vera. Iya, Dad. Vera juga sangat bahagia. Dan Vera juga berterima kasih, karena Dedi telah menikahkan Vera dengan lelaki hebat yang sangat menyayangiku. Timpal Vera, Davien yang berada di sampingnya hanya diam, mendengar pujian dari sang istri.
Kini giliran kedua mertuanya yang memberikan selamat, nih. Andin langsung mentigaluk menantunya itu, begitupun Vera, wanita itu pun membalas pelukan sang mertua lalu kembali menangis dalam dekapan ibu dari suaminya itu. Selamat ya, nak. Momi sangat bahagia, dan Momi juga berterima kasih, karena kamu telah mengubah hati anak Momi yang sudah berkarat menjadi hangat dan mencair seperti sekarang ini. Ucap nih. Andin, Vera hanya mengangguk. Sedangkan Davien hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak usah disebut juga, Mom. Protes Davien di sela-sela isak tangis Momi dan juga istrinya. Sama-sama, Mom. Vera juga berterima kasih karena telah memilih Vera sebagai pendamping mafia karatan ini. Timpal Vera, keduanya sama sekali tidak menghiraukan ocehan Davien. Sayang, jangan dikatakan lagi. Ulang Davien, namun Vera tidak menanggapi, dia hanya menyambut uluran tangan mertua lelakinya yang juga mengucapkan selamat untuk dirinya. Selamat ya, nak. Dedi senang, karena putra satu-satunya Dedi akhirnya bisa menjadi pria normal. Ujar Ten. Andre yang langsung membuat Davien melotot. Maksud Dedi, Davien tidak normal. Tanya Davien nyolot. Ten. Andre hanya acuh sembari mengangkat bahunya, kemudian dia pun langsung berlalu di hadapan keduanya. Hingga Vero dan Intan juga bergantian memberikan selamat. Selamat ya, Ra. Aku ikut senang loh. Ujar Intan. Terima kasih, Tan. Aku juga bahagia. Tapi aku harap kamu tidak berpikir untuk membuat tempat yang lain lagi, karena aku ingin mengurus tempat ini berdua. Boleh kan sayang? Ucap Vera meminta pada sahabatnya, sambil meminta izin kepada Davien. No problem, it's up to you, baby. Jawab Davien. Intan hanya tersenyum lalu mengangguk kecil, tanda menyetujui. Selamat ya Ra, kakak doakan kalian sukses bersama. Ujar Vero yang kini sudah terbiasa berbicara panjang lebar. Jangan pegang tangan istriku. Sarkas Davien ketus. Ya ampun, meski sudah tua, kamu tetap masih posesif. Celetuk Vero, dia tidak ingat, jika dirinya pun tidak ada bedanya dengan bos sintingnya itu. Davien hanya acuh, dia pun langsung merangkul pinggang sang istri untuk masuk ke dalam. Sementara anak-anaknya sudah masuk ke dalam, mereka sibuk memakan beberapa cemilan yang sengaja disiapkan untuk para undangan. Davien menunjukkan ruangan dalam bangunan yang ternyata memiliki 4 lantai. Ya hanya 4, namun harganya begitu fantastis, yang tidak dihitung oleh Davien. Baginya, kebahagiaan keluarga adalah yang paling utama, tidak peduli berapapun dia harus membayarnya. Tamat.